Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, kayaknya akhir-akhir ini kita tuh sering sekali yang mendengar orang mengeluh, kayaknya saya punya GERD nih gitu ya. GERD sendiri adalah kondisi di mana asam lambung keluar dari tempatnya, yaitu naik ke arah kerongkongan, dan itu rasanya nggak nyaman banget. Panas, perih, rasa terbakar, dan kalau didiamkan efeknya bukan cuma ketidaknyamanan tapi juga bisa membahayakan kesehatan bahkan kehidupan seseorang. Ini akan menjadi topik kita hari ini, tapi sebelum itu kita akan bahas dulu mitos atau fakta seputar asam lambung. Yang pertama adalah coklat dapat membuat asam lambung naik. Nah, coklat sendiri kan memang rasanya tuh enak ya. Enak karena memang ada kandungan gula dan susunya gitu. Nah, sebenarnya apakah yang membuat asam lambung jadi tidak nyaman atau bereaksi itu kandungan si coklatnya sendiri, si coklat murninya, atau campuran dari susu atau gula yang terkandung dari atau campuran dari si coklat itu gitu ya. Karena sebenarnya coklat sendiri kan ada manfaatnya untuk kesehatan, katanya bisa membuat lebih tenang juga. Nah, sedangkan orang-orang yang punya asam lambung juga sering sekali tuh memerlukan kondisi-kondisi secara psikis lebih tenang gitu. Nah, ini mitos atau fakta sih kalau coklat tuh bisa membuat asam lambung naik, memang si coklat atau kandungan lainnya? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah puasa dapat memperburuk kondisi asam lambung. Kebayang ya kalau kita punya masalah pada lambung kita terus kita berpuasa tuh rasanya nggak nyaman. Tapi ada sebagian orang justru menggunakan puasa atau melakukan kegiatan puasa ini sebagai terapi untuk memperbaiki kesehatan lambungnya. Nah, sebenarnya yang benar mana sih? Ini mitos atau fakta? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah air lemon dapat menetralisir asam lambung. Nah, ini sering banget nih. Jadi biasanya orang-orang menggunakan air lemon ini untuk asupan pertama di pagi hari. Karena kan dipercaya asam gitu ya, bertemu dengan si asam lambung akhirnya jadi basa. Katanya jadi bisa menetralkan. Tapi ada sebagian yang malah nggak cocok, termasuk saya ya. Justru ketika minum lemon itu perut jadi nggak enak, rasanya jadi perih. Jadi sebenarnya yang benar mana nih? Benar nggak sih lemon bisa menetralkan? Kalau bisa menetralkan, kenapa masih ada sensasi perih? Apakah hanya bisa menetralisir asam lambung untuk sebagian orang saja? Atau sebenarnya mitos belaka ini cuma sugas? Nanti kita akan tanyakan dan konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya stres picu asam lambung naik. Sering ya, kayaknya kita tuh makan aman, lalu kayak nggak ada masalah juga, kondisi badan lagi oke-oke aja, kok tiba-tiba perutnya nggak nyaman. Ternyata lagi banyak banget masalah kehidupan, banyak banget bertubi-tubi hal-hal yang membuat kita nggak nyaman. Kok dilalah tiba-tiba berbarengan dengan kondisi perut yang nggak nyaman juga. Sebenarnya apakah ini kebetulan aja si stres datang lalu lambungnya juga nggak nyaman, atau memang stres memicu asam lambungnya bergejolak, bereaksi, dan akhirnya membuat perut kita nggak nyaman dan adanya kondisi atau gangguan kesehatan pada area lambung. Nanti kita akan tanyakan dan konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau penyakit asam lambung tidak dapat sembuh dan akan selalu kambuh. Asam lambung memang bagian dari tubuh kita dan kayaknya akan terus ada gitu ya kalau memang dia bermasalah. Jarang sekali kalau kita merasa punya MAH, punya GERD itu sembuh dalam sekali pengobatan. Pasti ada kalanya akan kambuh lagi. Nah, sebenarnya ini karena pola kita yang mengundang asam lambung atau kondisi kesehatan pada lambung ini bermasalah lagi, atau memang kondisinya kambuhan gitu ya. Nanti kita akan tanyakan nih bersama dokter kita hari ini. Yang mau tahu jawabannya jangan kemana-mana, tetap di depan layar TV Anda. Saya akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah bahas beberapa mitos atau fakta seputar asam lambung. Dan kali ini kita akan konfirmasi langsung bersama dokter kita hari ini yang sudah hadir bersama saya di studio. Ada Dr. Faradisa Dina, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Kita sapa dulu yuk dokter kita hari ini. Halo dokter, apa kabar? Baik, Kak Selamat Dika. datang kembali di Bincang Sehati. Senang sekali sekali ada Dokter Faradisa nih. Ya, Kita bahas dulu nih mitos atau fakta seputar asam lambung ya. Ini ya. sering banget, kayaknya hampir semua orang dari 10 ada aja 8 yang punya masalah di asam lambung ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mitos atau fakta sih dok, kalau coklat itu bisa membuat asam lambung naik. Padahal kan enak ya. Kalau iya tuh sebel banget deh kalau ini fakta. Ini mitos atau fakta? Fakta. Aduh, kenapa? Oke, jadi pada coklat itu kan terkandung zat yang namanya metilsantin, yang menjadi zat alami yang apabila dikonsumsi secara berlebihan dia mempunyai efek melemaskan otot polos. Nah, jadi di bawah kerongkongan kita itu kan ada otot melingkar ya. Nah, otot melingkar itu di bagian kerongkongan bagian bawah itu yang membuka menutup. Nah, apabila mempunyai efeknya terlalu rileks, itu kan memudahkan isi lambung itu naik ke atas. Sehingga jadi dapat mencetuskan kondisi GERD tadi, asam lambung naik seperti Jadi itu. untuk penderita GERD sebenarnya nggak boleh sama sekali makan coklat, atau kalau lagi kondisinya nggak nyaman aja nggak boleh? Baiknya adalah pada saat kondisinya lagi mulai timbulnya, istirahat dulu makan coklatnya. Begitu sudah mulai perbaikan, sudah mulai terkontrol dengan baik, boleh sesekali, tapi yang pasti jangan berlebihan. Karena kan semakin banyak yang dikonsumsi, zat tersebut kan akan semakin banyak, sehingga efek dari melemaskan otot polosnya itu kan akan semakin tinggi. Gitu. Oke, nah ini nih penting juga nih, kan kalau coklat kan sekarang dijual juga udah ada kadar-kadarnya ya. Perlu nggak sih kita si penderita GERD ini memilih kadar coklat yang tepat? Apakah kan biasanya makin bagus, makin tinggi kadar coklatnya dibandingkan ada campurannya ya makin baik sebenarnya. Jadi pilih deh dark coklat yang mungkin 70%, 80%. Ternyata kalau kayak gitu lebih bahaya dong. Lebih tinggi, iya. Berarti kan zat metilsantinnya akan semakin tinggi. Nah, kalau misalkan benar-benar nggak bisa hidup tanpa coklat istilahnya, ya boleh sesekali makan coklat, tapi faktor resiko GERD yang lain harus diatasi dengan baik. Oh iya, ya, kan ada kan bukan hanya coklat penyebab dari GERD gitu kan. Jadi kalau misalkan yang itu benar-benar nggak bisa hidup tanpa coklat, sesekali bolehlah makan coklat. Tapi faktor-faktor penyebab lain benar-benar harus tidak boleh dilakukan gitu. Jadi harus memilih di antara beberapa faktor tersebut. Yang lainnya juga harus lebih bijak ya. Soalnya mungkin yang di rumah yang biasa GERD nih udah denger ya nggak bisa makan coklat, aduh kasihan ya. Jadi boleh, tapi memang harus ya lebih bijak lah ya. Lebih bijak, dan pada saat kondisinya lagi akut gitu ya, lagi muncul GERD-nya ya jangan berani-berani makan coklatnya. Soalnya ada juga yang lagi aduh enggak nih perutnya lagi nggak enak, nggak mau makan nasi, makannya roti coklat aja. Nah, ada juga yang kayak gitu. Oke, selanjutnya mitos atau fakta kalau puasa dapat memperburuk asam lambung. Ini banyak juga nih, jadi nggak mau puasa asam lambung saya kan nggak baik gitu kan. Jadinya buruk, akhirnya dosa gitu katanya. Nah jadi gimana nih dok? Tapi banyak juga yang jadi terapi kan? Iya betul. Nah, jadi mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Jadi manfaat berpuasa itu sudah diteliti sebenarnya di tahun 2016. Penelitiannya juga di Indonesia gitu ya. Jadi meneliti pada 130 orang pasien GERD. Nah itu sebagian berpuasa, sebagian tidak gitu ya, setengah-setengah tuh. Nah pada mereka yang berpuasa justru mengatakan gejala GERD-nya menjadi lebih baik pada saat berpuasa. Iya. Nah setelah diteliti mungkin disebabkan oleh karena pada saat kondisi berpuasa itu kan makannya jadi teratur ya. Pada saat sahur, buka, kemudian porsinya juga tidak terlalu banyak, kemudian tidak melakukan ngemil ya. Nah ngemilnya itu kan jadi berkurang tuh, ngemil-ngemilnya coklat tadi, keju, habis itu makanan-makanan yang berlemak, goreng-gorengan itu berkurang. Nah terus kebiasaan merokok juga berkurang ya seperti itu. Dan jumlah makanan yang dimakan kalorinya kan juga berkurang pada saat berpuasa ya. Nah pembatasan kalori tersebut juga dapat menurunkan berat badan, yang mana berat badan tersebut kan juga berhubungan dengan GERD tadi gitu. Jadinya malah
risiko-risikonya bisa diminimalisir Iya, ya dok ya? betul. Jadi ya intinya adalah berpuasa itu baik bagi kesehatan dan Bukan dia tidak memperburuk ya? memperburuk seperti itu. Asalkan dilakukan dengan bijak ya. Ya, Jangan, ya betul lagi bijak lagi. Jadi jangan balas dendam pada itu saat buka dia. puasa. Walaupun tadi nggak nyemil, jadinya nyemilnya lebih banyak Iya, gitu jadi banyak ya. ya pas buka langsung wah. Iya. Nah, itu juga jangan. Nggak merokok pas puasa, tiba-tiba dirapel. Ya, gitu. itu juga Jangan nggak juga boleh. ya. Oke, itu nggak bisa sih ya. Iya. Oke, jadi intinya ini mitos, justru kalau kita bisa berpuasa dengan bijak, malah bisa memperbaiki kondisi si yang tadi ya, asam lambung yang asam bermasalah. lambung tadi yang bermasalah. Oke, jadi boleh mulai dicoba ya, berpuasa dengan bijak akan memperbaiki kesehatan Anda. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta, kalau air lemon dapat menetralisir asam lambung. Ini banyak banget dilakukan. Saya juga FOMO, jadi pernah coba, airnya malah sakit banget. Jadi sebenarnya mitos atau fakta sih dok? Mitos pastinya ya. Yang pertama dia bukannya menetralisir, itu kan asam ditambah asam ya harusnya bertambah asam dong, semakin asam dong. Asam tambah asam nggak mungkin basah. Betul sih, ya. Itu kan asam banget. Nah terus habis itu bayangkan aja kalau sudah terjadi GERD itu kan berarti udah terjadi luka ya di kerongkongan. Nah kalau kita coba ada luka di sini ditetesin lemon perih nggak? Nggak kebayang. Nah, ya udah itu jadi bisa dibayangkan sendiri ya. Jadi Aduh. Jadi ini mitos banget sebenarnya ya. mitos, iya. Jadi Malah sebenarnya ada fungsinya nggak sih? Karena banyak orang yang merasa ini ada fungsinya gitu. ya mungkin lemon itu dianggap sebagai vitamin C ya gitu ya. Oke. Tapi kan memang tidak pada kondisi-kondisi tertentu ya, apalagi mereka yang mempunyai asam lambung, penyakit GERD apalagi atau yang punya MAH gitu ya. Itu kan malah justru mencetuskan asam lambungnya tersebut. Oke. Itu. Jadi mungkin yang masih merasa ada manfaatnya ya nggak apa-apa ya. Tapi Ini hati-hati untuk juga asam- sebaiknya setelah makan ya Yes, gitu ya. jadi Jangan pada memang saat untuk- perut mungkin untuk kosong. kandungan vitamin C-nya aja. Tapi kalau dibilang klaim gitu, overklaim bahkan untuk bisa memperbaiki, mengobati asam lambung nggak sama sekali. Enggak. Justru ini berbahaya karena Iya. sudah ada lukanya. Kebayang Iya, aja kalau kalau ada itu ada di luka. kulit kita, di permukaan aja perih kan. Perih apalagi Apalagi di kena. dalam gitu ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau stres picu asam lambung naik. Ini kayaknya justru pemicu terbesar mungkin ya, karena biasanya nggak ada masalah, makan aman-aman aja, kok tiba-tiba asam lambungnya nggak enak. Ternyata lagi ada target, lagi ada deadline, narsu belum dapat gitu ya, mungkin gitu ya. Nah ini gimana nih dok? Ya fakta pasti itu. Jadi stres tersebut itu kan bisa menyebabkan tegang ya di seluruh otot. Nah apabila berlangsung lama itu apabila mempengaruhi otot-otot di perut itu dapat meningkatkan tekanan di dalam perut tersebut sehingga mencetuskan GERD tadi. Nah di samping itu juga stres tersebut juga meningkatkan produksi asam. Asamnya banyak, ototnya menjadi meningkat, makin naik ke atas GERD-nya makin kumat gitu. No wonder juga ya ketika kita lagi kondisi GERD itu sering juga diberikan antidepresan karena kondisinya gitu juga ya dok ya? Ya, jadi kan Biar lebih tenang, lebih rileks tekanannya juga ya. kan naik ya di situ Ya. jadi buat dirileksin seperti itu. Oke. Tapi ya memang obat-obat antidepresan itu kan berbeda, dibutuhkannya berbeda. betul. Jadi memang pada kondisi tertentu, memang pada saat tegang gitu Iya, ya. karena Tapi kalau tegang. misalkan berlebihan juga ototnya jadi lebih rileks lagi, Lebih parah lagi. Jadi Jadi- harus dengan konsultasi dokter, iya, nggak bisa gitu. asal-asalan. Ya, kalau gitu sudah ya. berlebihan dia memang udah nggak tegang sih, tapi terlalu rileks. Tapi nggak Akhirnya bisa nggak juga bisa karena nutup. stres. Jadi Oh kalau- ini karena stres nih, terus nggak diobati, udah saya healing aja nggak juga kan? Iya, nggak Ketika bisa kondisinya juga. udah ada, Ketika tetap harus kondisi- diobati ya Iya, dok ya? tetap harus diobati. Jadi tidak boleh berlarut-larut gitu. Jadi lebih baik harus segera berdiskusi lebih lanjut lagi kepada yang lebih ahli Oke, gitu. jadi walaupun asam lambung itu dipicu oleh stres, nggak bisa juga kita jadi self-diagnose, lalu nggak diobati juga karena sudah ada kondisinya, sudah ada simptomnya, tetap harus berkonsultasi dengan dokter. Oke, Iya. kita lanjut ya, mitos atau fakta kalau penyakit asam lambung tidak dapat sembuh dan akan selalu kambuh. Rata-rata kayaknya jadi kambuhan ya dok, ini Iya. mitos atau fakta sih? Itu antara mitos atau fakta ya. Jadi kan sebenarnya balik lagi itu kan penyebab dari GERD itu kan walaupun memang ada faktor anatomi gitu ya seperti keadaan kondisi hiatus hernia gitu ya. Tapi lebih banyak dari gaya hidup gitu kan. Jadi ya pasti bisa selalu kambuh. Yang paling penting adalah mengontrol supaya kekambuhannya itu
nggak semakin sering gitu. Jadi bisa. Jadi walaupun tidak sembuh secara spontan, tapi dia bisa dikontrol. Gitu. Penyakit-penyakit metabolik kan khasnya penyakit-penyakit karena aktivitas, karena pola hidup itu kan kebanyakan adalah kan tidak bisa sembuh 100%, tapi terkontrol gitu istilahnya. Kecuali pada mereka yang mempunyai masalah anatomi gitu, dan memang masalah anatomi juga sekarang sebenarnya ada terapinya gitu ya, ada terapinya dan bisa disembuhkan. Tapi kalau misalkan faktor-faktor gaya hidup tadi tidak diperbaiki, walaupun disembuhkan ya akan muncul lagi gitu. Jadi antara mitos dan fakta itu 50-50 sebenarnya. Ya, tergantung kita ngejaga tergantung pola hidup ngejaga pola hidupnya gitu. Jadi sudah terjawab ya, apakah kambuhan? Bisa. Kambuhan kalau kita nggak ngejaga. Kalau nggak ngejaga. Tapi bisa dalam kondisi terkontrol, bukan bisa, sembuh ya. terkontrol iya. Kalau kita bisa menjaga pola hidup kita dengan baik. Betul. Oke, sudah terjawab semua mitos fakta hari ini. Kita akan lanjut lagi dengan topik utama kita, tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang si GERD ya. GERD yang kayaknya jadi gangguan kesehatan 1000 umat akhir-akhir ini ya. Dari muda tua kayaknya udah pernah ngerasain yang namanya rasa nggak nyaman di ulu hati sampai kerongkongan gitu. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin lagi struggle menghadapi GERD Anda, boleh lo konsultasi bersama dokter kita hari ini di 021 290 3266 atau bisa juga di @bincang-sehati.tv. Oke, kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Faradisa Dina SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke, sebelum kita masalah GERD dulu, kita bicara tentang GERD ini naiknya asam lambung. Tapi berarti masalahnya ada di asam lambung gitu kan. Nah, asam lambung sendiri sebenarnya perlu ada nggak sih? Seberapa krusial ada di tubuh kita? Fungsinya apa? Ya sebenarnya kita juga butuh asam lambung ya. Asam lambung itu pertama dia adalah untuk membunuh bakteri-bakteri yang jahat di dalam tubuh kita. Ya, yang kedua adalah dia itu fungsinya adalah untuk melumatkan makanan yang di lambung supaya bisa mudah dicerna selanjutnya, dibuang ke menggilingnya gitu. Jadi memang kita butuh asam lambung tersebut. Makanya kondisi pH-nya lambung itu kan memang asam. Nah, yang tidak boleh itu karena terlalu asam. Nah, makanya memang obat-obat yang untuk nurunin asam lambung juga nggak boleh pada mereka yang nggak ada masalah gitu kan istilahnya. Karena kan memang didesain asam sebetulnya. Tapi asamnya nggak boleh terlalu berlebihan gitu. Karena kita butuh juga untuk menghambat bakteri ataupun untuk membantu proses pencernaan kita supaya selanjutnya diserap sama usus halus gitu. Jadi ini menarik ya. Dalam kondisinya si asam lambung ini memang perlu ada, tapi karakternya nggak boleh berlebihan. Nggak boleh berlebihan. Asamnya nggak boleh berlebihan, terus kuantitasnya juga nggak boleh berlebihan. Apa yang bisa membuat asamnya si asam lambung ini berlebihan, dok? Ya tadi kondisi makanan yang paling penting utama. Terus habis itu kondisi stres itu juga meningkatkan asam lambung pastinya. Dan memang ada obat-obatan juga dapat menyebabkan peningkatan asam lambung. Jadi lebih asam, lebih pekat. Jadi lebih asam gitu. Nah asam yang terlalu asam itulah yang menjadi masalah gitu. Dan ini kuantitasnya juga akan jadi lebih banyak. Iya. Gitu. Jadi ini masalahnya gitu ya. Kondisinya adalah si asamnya jadi lebih asam daripada asam yang normal dan kuantitasnya jadi lebih banyak. Kebayang. Istilahnya zat yang begitu hebat ini kebanyakan ada di lambung kita. Nah, kalau memang masih kondisi di lambung mungkin awalnya jadinya mah ya, dispepsia tuh. Tapi kalau misalkan dia naik ke atas, keluar ke kerongkongan. Nah, kerongkongan kita itu nggak didesain dapat mengatasi asam. Kerongkongan kita tuh basah. Jadi sehingga kalau ada asam naik ke atas, ya pasti dia akan mengiritasi kerongkongan tersebut. Semakin sering paparannya naik, ya iritasinya akan semakin luas, makanya gejalanya akan semakin berat. Dan itulah yang disebut dengan si GERD tadi. Gitu, jadi kalau cuma di lambung aja itu ya mah, tapi kalau udah sampai naik ke atas, baru namanya GERD. Apa penyebabnya? Kan kalau dibilang pasti kan ada pintunya gitu kan. Kenapa pintunya bisa kebuka? Kenapa asamnya bisa mendorong ke atas? Oke, jadi penyebab dari GERD itu adalah yang pertama paling sering adalah masalah pergerakan ya, pergerakan. Nah, pergerakan itu disebabkan oleh karena masalah dari pergerakan si kerongkongan tersebut sehingga menyebabkan
uh, apa namanya netral, pembuangan asamnya itu menjadi terhambat gitu ya. Pembersihan asamnya menjadi terhambat. Nah, yang kedua adalah penyebabnya adalah kekuatan otot dari sphincter di esofagus bagian bawah tadi, pintu bagian bawah itu kekuatannya itu berkurang. Atau masalah relaksasi, jadi terlalu rileks gitu, nggak bisa nahan. Jadi kekuatan otot atau dia terlalu rileks gitu, terlalu santai gitu ya di bagian sphincter esofagus bagian bawah tadi. Atau masalahnya bisa jadi pengosongan lambung yang tertunda, terhambat. Jadi harusnya kan makanan itu disimpan di lambung, ya tadi masam itu akan membantu pengosongannya lebih cepat gitu ya, supaya selesai ke usus selanjutnya. Nah, kalau misalkan terlalu lama makanan di lambung yang harusnya dia dicerna di usus, dia kelamaan, nah dia bisa naik ke atas gitu. Atau terlalu banyak di lambungnya, naik juga ke atas. Atau bisa juga masalah-masalah seperti ya tadi anatomi ya. Nah, kondisinya namanya adalah hernia hiatus. Jadi yaitu kondisi di mana perut bagian atas itu menonjol ke bagian diafragma. Nah, diafragma itu kan otot besar yang memisahkan antara rongga dada dan rongga perut. Nah, di diafragma itu ada lubang kecil, makanya kita namanya hiatus gitu ya, yang dilalui kerongkongan sebelum masuk ke dalam perut. Nah, pada kondisi terjadi peningkatan tekanan di perutnya terdesak ke atas, nah itu akan jadi masuk ke dalam rongga dada melalui lubang tadi gitu. Nah, itu memang ada kondisi-kondisi anatomi pada beberapa orang yang terjadi ada seperti itu. Nah, itu kan memang walaupun istilahnya sudah diatur makannya gitu, tapi memang ada kondisi itu yang mencetuskan terjadinya GERD tadi. Dan ini juga bisa beda-beda penanganan ya. Ya, Nah, gitu. kalau tadi dokter bilang kalau masih di dalam lambung dispepsia ya. Tapi kalau sudah keluar ini udah beda urusannya. Nah, ada nggak gejala yang khas dari GERD, dok? Apakah semuanya diawali dari dispepsia dulu langsung ke GERD atau sebenarnya ya memang mereka satu kesatuan? Bisa, jadi bisa GERD tapi bisa juga dua-duanya juga bisa gitu ya. Nah, kalau misalkan GERD itu sendiri, gejala yang khas itu yang paling umum utama adalah dua, yaitu adalah heartburn, dadanya terasa nyeri, panas gitu, kebakar gitu ya, panas gitu, kebakar. Sama yang kedua ada regurgitasi, ya tadi merasa seperti asam lambung naik, makanannya naik ke atas gitu, sehingga keluhan yang lainnya bisa sampai menyebabkan sesak, mual, mulut pahit, nggak nyaman, atau bahkan apabila bisa juga keluhannya itu di luar dari masalah pencernaan, misalkan batuk terus-terusan, nggak sembuh-sembuh, habis itu suaranya serak gitu ya, atau bahkan laringitis gitu, laringitis, atau bahkan bisa sampai seperti asthma-like syndrome, jadi kayak mirip-mirip asma, tapi padahal bukan asma. Iya, bisa kayak itu. Sampai nafas bunyi-bunyi gitu ya? Iya, tadi kan karena kondisi yang tadi itu, yang hiatus hernia itu, jadi yang ada lubang kecilnya itu ya makanan dari perut bisa naik ke atas ke rongga paru-paru tadi gitu. Wow, banyak banget ya. Tapi yang khas itu memang sih tadi ya, heartburn tadi ya. Heartburn dan regurgitasi, kata kuncinya tuh dua gitu ya. Jadi memang kalau misalkan dibilang GERD itu ya harus punya dua itu gitu. Walaupun memang kita ada tools ya yang untuk mendiagnosa GERD itu namanya GERD-Q question gitu ya. Ada 6 pertanyaan, apabila scoringnya di atas 8 maka confirm adalah itu suatu GERD gitu. Tapi kalau kurang dari 8 belum tentu itu GERD gitu. Oke. Apa ya penanganan pertama yang bisa dilakukan? Kan nggak mungkin langsung bisa datang ke vaskes kesehatan gitu ya. Ketika kita ngerasa wah kayaknya nggak nyaman nih, udah mulai rasa panas gitu. Apa yang perlu dilakukan pertama kali, dok? Pertama tenang dulu, habis itu pastikan duduknya juga jangan berbaring gitu ya, pastikan duduknya harus tegak lurus dulu juga. Terus boleh untuk mengkonsumsi obat-obat asam lambung yang dijual bebas dulu sementara. Nah, apabila tidak membaik, ya mungkin harus segera ke fasilitas pelayanan kesehatan karena bisa jadi itu GERD-nya berat atau bukan GERD, itu yang paling penting juga gitu kan. Karena kan walaupun memang gejala GERD yang paling utama adalah heartburn, nyeri dada terasa panas, tapi kan nyeri dada itu bukan hanya miliknya lambung. Yang lebih bahaya itu adalah penyakit jantung. Nah, ini itu beda apa ya? Sering bias ya. Nah, sering bias gitu. Jadi kalau memang tidak membaik dengan obat-obat obat-obat lambung yang dijual bebas gitu ya, itu baiknya adalah, atau apalagi kalau misalkan sesaknya makin berat gitu kan, baiknya adalah segera ke lanjutan ke fasilitas. Dok, kenapa bisa bias sih, dok? Apakah sebegitu miripnya, dok, dengan kondisi jantung? Iya, memang hampir sama gitu, walaupun memang
biasanya kalau yang punya penyakit jantung koroner itu resikonya adalah biasanya laki-laki, usia di atas 40 tahun, punya faktor resiko merokok, punya komorbid diabetes, hipertensi gitu ya. Tapi karena trennya saat ini adalah pasien penyakit jantung, pasien diabetes semakin muda. Nah betul. Itu, jadi sekarang kayaknya nggak pakai patokan 40 tahun lagi. Gitu, karena pasien diabetes, pasien saya semakin lama semakin muda, yang sakit jantung itu jadi juga udah nggak bisa semakin diklasifikasikan muda. demikian gitu Iya, ya. jadi kalau memang sesaknya berat gitu ya, tidak membaik dengan obat-obatan lambung, nah itu baiknya ke fasilitas kesehatan. Nah yang paling penting juga adalah GERD itu biasanya tidak terjadi secara akut ya, mendadak sesak. Jadi biasanya dia perlahan. Jadi memang ada keluhan mual-mual, bukan mual, maksudnya dadanya nggak nyaman, bega-bega sebelumnya, beberapa hari sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya gitu. Itu semakin berat, makin berat, makin berat. Jadi nggak secara akut mendadak nyeri dada hebat, sesak nafas berat, itu biasanya bukan GERD gitu yang mendadak langsung sesak berat itu. Gitu. Jadi bukan yang tiba-tiba gitu bukan ya? tiba-tiba. Bukan dalam kondisi serangan. Serangan, iya gitu. Kalau memang sudah ada riwayat GERD sebelumnya ya mungkin GERD ya. Tapi kalau misalkan akut mendadak sesak, apalagi faktor resikonya tinggi seperti tadi ya, punya komorbid, usia, bisa laki-laki gitu ya, ada keluhan yang lainnya gitu, baiknya sih segera diperiksakan ke fasilitas supaya jangan salah gitu, jangan mendiagnosa sendiri juga. Betul, jangan sampai salah akhirnya menyesal ya dok ya. Iya gitu. Baik, jadi kalau memang punya GERD ya memang mungkin ya kondisinya kambuhan dan terjadi lagi. Tapi kalau misalnya untuk pertama kali kayaknya nggak mungkin, itu biasanya dirasakan sudah berkala, sudah iya bertahap dan gitu. baru tibalah yang paling palingnya gitu biasa. Tapi nggak akut mendadak, nggak ada riwayat mah atau apa tiba-tiba susah. Nah itu nggak mungkin. Biasanya itu jarang ya, jarang terjadi gitu, jarang gitu terjadi. Ya, Oke. Baik, kita akan lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya dok ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bahas tentang GERD, dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.itv. Dan kita masih dengan dokter kita, Dr. Faradisa Adina, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke, ini sepertinya sudah ada penelpon, kita coba sapa terlebih dahulu ya dok ya. Oke, halo, dengan siapa di mana? Aku Hana, Jakarta ya. Baik, pertanyaannya. Oke, langsung ya ke pertanyaannya ya, Kak. Selamat pagi dokter, Dokter Fardiana. Dok, ini Faradisa. ada tentang GERD ya. Kapan bisa menjadi kronis? Dan apa hubungannya dengan polip lambung yang bisa menyebabkan kanker lambung? Itu pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, apakah orang-orang dengan GERD boleh melakukan puasa atau misalnya kayak intermittent fasting gitu dokter? Jelas dokter? Iya, baik. Oke, terima kasih Kak Dika. Baik, terima kasih dokter. terima kasih. Iya, terima kasih. Oke. Ini pertanyaan kedua sebenarnya sudah terjawab tadi ya. Ya, tadi sudah dijawab. Kita sudah. akan jawab pertanyaan pertama. Oke. Yang pertama dan kedua sebenarnya ada 3 pertanyaan ya. Masalah GERD kapan menjadi kronis? Itu gimana tuh dok? Kalau GERD itu biasanya adalah kalau udah sampai keluhan, gejala, artinya dia sudah kronis karena dia sudah terpapar asam berulang-ulang sehingga menyebabkan erosi atau luka di kerongkongan tersebut. Nah, apabila terpapar terus-menerus, memang ada kondisi yang merupakan lesi precancer, yaitu esophagus Barrett esophagus. Yang esophagitis Barrett yang mana dia beresiko menjadi kanker esophagus, kanker kerongkongan di kemudian hari. Makanya pada mereka yang mempunyai GERD yang tidak respon terhadap terapi-terapi seperti obat lambung ya, dalam kita ada namanya PPI test gitu istilahnya ya, dan tidak berespon dalam periode tertentu,
itu baiknya adalah dikonfirmasi, didiagnostik dengan menggunakan pemeriksaan endoskopi. Nah, pada endoskopi biasanya dilakukan biopsi apakah sudah terjadi esofagitis yang pertama, yaitu radang tadi, radangnya seberapa berat, atau apakah sudah ada resiko terjadinya sampai ke esofagitis Barrett yang mana dia berpotensi menjadi kanker dari esofagus tersebut gitu. Nah, terus yang kedua pertanyaannya polip lambung, kan beda ya. Lambung ini polipnya mana? Kan kalau GERD itu adalah di kerongkongan gitu ya. Kalau misalkan tadi polip lambung itu ya di lambung. Nah, memang ada beda-beda gitu ya. Memang ada polip yang beresiko ke arah keganasan, ada polip yang tidak beresiko ke arah keganasan. Jadi nanti tergantung polipnya, jumlahnya, ukurannya itu. Nah, nanti biasanya dan apakah ada faktor dari keluarga yang mempunyai riwayat keganasan. Nah, itu ada scoring-scoringnya untuk menentukan apakah ini polip yang beresiko ke arah keganasan atau yang polip yang biasa. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya ya, karena memang kondisinya sangat berbeda nih. Beda, kan tadi kan polip lambung ya, ya itu GERD ya, kan beda. Yes. Ya. Betul sekali. Sudah terjawab semua ya Ibu Hana untuk keingintahuannya tentang kondisi ini, dan memang kondisinya sangat berbeda. Dan kalau tadi tanya tentang GERD boleh berpuasa, boleh ya, boleh sekali. Oke, selanjutnya kalau kita bicara tentang GERD, ini kondisi sebenarnya berarti pure penyakit yang terjadi secara aktual gitu ya, terjadi karena memang kronologis dari kehidupan seseorang, atau sebenarnya bisa diriwayat, ada histori dari kehidupan orang tuanya, diturunkan genetik atau gimana? Kalau misalkan GERD itu memang kan ya? faktor penyebab GERD etiologi pasti itu sebenarnya belum diketahui ya, tapi memang faktor-faktor yang menyebabkan GERD itu sudah diteliti lebih lanjut gitu ya. Yang pertama ya tadi gitu kan faktor masalah si motoriknya tadi, atau kemudian pergerakan dari si pintunya tadi, masalah kekuatannya, atau misalkan masalah relaksasinya, atau masalah pengosongan lambung terhambat. Nah, faktor-faktor yang lainnya seperti yang menyebabkan kondisi-kondisi tersebut adalah pertama usia gitu ya. Semakin usia resiko jadi GERD semakin meningkat. Kemudian obesitas, berat badan berlebih gitu. Obesitas, berat badan berlebih juga meningkatkan resiko GERD. Kehamilan karena masalah hormonal juga meningkatkan GERD. Sering banget ya. Habis itu merokok gitu ya, dan habis itu obat-obatan tertentu juga dapat menyebabkan GERD, yang mana mereka itu semua adalah bukan genetik gitu kan pastinya. Tapi memang ada masalah anatomi tadi ya, masalah anatomi yang hiatus hernia yang mungkin bisa diturunkan secara genetik walaupun belum pasti juga sebetulnya gitu. Jadi lebih banyak komponen dari GERD itu adalah dari pola hidup sendiri sama makan. Jadi genetiknya adalah rendah sebenarnya, kecuali keganasan tadi. Nah, beda nih kalau beda lagi keganasan bisa jadi tadi. Memang diriwayatkan ya. Seperti itu. Dok, kalau dari pola hidup kan sesuai generasi juga ya. Berarti ada nggak generasi-generasi yang lebih potensial terkena GERD? Kalau kita lihat sekarang nih, ya milenial dan Gen Z akan kayaknya lebih sering GERD gitu ya. Ada kalau dulu mikirnya ya itu udah lansia lah yang kena gitu. Ya memang walaupun sebenarnya seiring dengan berjalannya usia gitu ya GERD lebih muncul gitu, tapi sekarang kebiasaan makanan yang berlebih, makanan tinggi kalori gitu ya dapat mencetuskan obesitas. Obesitas tadi dapat mencetuskan salah satu penyebab GERD. Nah, apalagi sekarang kebiasaannya adalah nonton di depan TV sambil tiduran. Nah, itu juga dapat mencetus. Iya dong, posisi pasti. Ya, dok, ya? Posisi. Kan masalahnya di pintu. Kalau posisinya tiduran, pintunya kan gampang kebuka tuh istilahnya. Pesan dari dulu tuh makan jangan sambil tiduran. Ya kan disuruh ya. Iya kan? Kalau habis makan nggak boleh tidur. Iya, gitu kan, gitu. berarti kan. Dipikir tuh dulu masalah keselak aja. Ternyata masalahnya ada ya. Iya, gitu. Jadi emang penting juga sih dengerin orang tua ya. Iya, gitu. Betul. Jadi jangan lagi tiduran sambil nyemil ya. Sambil nyemil kan enak ya, sambil atau nonton film Korea yang berjam-jam. Yes. Nah, terus dokter lagi bacain online. saya ya. Terus makannya tinggal online, nggak pakai jalan. Benar, itu dia. Udah makin rebahan, makin nggak ada gerak ya kan. Makin deh ya GERD-nya kambuh. Oke, kita lanjut lagi dok. Ada pertanyaan dari pemirsa di rumah lewat DM Instagram, saya bacakan ya dok ya. Dari @bimo. Pertanyaannya dok,
Saya didiagnosa GERD dan sudah 2 bulan konsumsi obat omeprazol. Namun hingga sekarang jika telat makan sedikit aja langsung kambuh. Jadi bingung karena sudah 2 bulan konsumsi obat. Apakah GERD bisa sembuh, Dok? Atau saya memang harus rutin minum obat tersebut terus ya? Caranya bagaimana supaya bisa lepas obat? Nah, ini banyak nih mungkin pemirsa di rumah yang kayaknya gimana sih caranya nggak minum obat lagi? Nah, untuk GERD ini sebenarnya apakah orang dengan GERD memang harus minum obat terus-menerus? Oke, jadi memang terapi dari GERD itu kan yang pertama kita istilahnya dari kedokteran itu kan pasti mulai dari non farmakologi dulu ya, tanpa obat-obatan dulu. Jadi apakah sudah diperbaiki tuh tadi gitu kan konsumsi makanannya yang asam, coklat, keju gitu, itu sudah dikurangin apa belum gitu. Kemudian makanan-makanan yang berlemak, kemudian kebiasaan merokoknya dihentikan, minuman alkohol, kemudian setelah itu tidak tidur setelah makan 3 jam, itu juga 3 jam, Dok? 3 jam, 3 sampai 4 jam. Tuh ya, tidak boleh tidur gitu. Jadi yang itu diperbaiki, itu menjaga berat badan tetap ideal gitu ya. Apabila ada peningkatan berat badan, kalau bisa diet untuk menurunkan berat badan. Jadi faktor-faktor itu diperbaiki dulu. Sambil kita memberikan memang selanjutnya adalah terapi farmakologi, yaitu obat-obatan. Obat-obatan yang diberikan memang biasanya kita kombinasi antara ada penetralisir asam lambung, obat yang menghambat pompa dari asamnya, kemudian juga dapat diberikan obat-obat yang meningkatkan kekuatan dari otot si sphincter tadi gitu ya, itu dikombinasi. Dan biasanya kita juga melakukan namanya PPI test. Jadi setelah diberikan terapi PPI selama 2 minggu, apakah ada perbaikan? Apabila sudah perbaikan, biasanya kita lanjutkan hingga 2 bulan. Memang terapi GERD itu lama, sampai 2 bulan. Kenapa 2 bulan? Karena waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan produksi asam itu sampai selama itu gitu. Penelitiannya itu sudah ada. Nah, apabila setelah 2 bulan itu kondisinya masih belum membaik gitu ya, baiknya adalah dilakukan selanjutnya tadi, yaitu dengan pemeriksaan endoskopi untuk menilai apakah memang sudah terjadi esofagitis, peradangan kerongkongan yang begitu luaskah, atau adakah kondisi lain yang berisiko terjadinya lesi prekancer tadi seperti esophagus Barrett gitu ya, itu harus dievaluasi lebih lanjut lagi. Nah, apabila memang penyebabnya yang lain adalah masalah katup atau masalah yang tadi hiatus hernia itu, mungkin dapat dilakukan terapi yang terakhir tuh jadinya pembedahan gitu. Jadi bisa sampai ke arah pembedahan. Iya, jadi diperbaiki klipnya. Iya, klipnya itu yang diperbaiki karena secara anatomis memang nggak baik gitu ya posisinya gitu. Ya. Kurang istilahnya kalau engsel pintu tuh kurang kencang gitu ya. Gitu. Waduh, bisa sampai demikian rupa gitu. Jadi memang perlu dilihat lagi nih setelah 2 bulan pengobatan apakah ada perbaikan atau tapi memang udah harus dipastikan bahwa yang non farmakologi tadi sudah dijalankan dengan baik tuh. Porsi makan kecil teratur, tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang terlalu asam, pedas ataupun berlemak gitu ya. Terus habis itu tidak tidur, gitu ya. Tidak tidur, ini langsung ya, tidak tidur. Tidak tidur setelah makan itu kan habis makan ngantuk saya ya. biasanya bukan 3 jam, tapi 30 menit gitu loh, Dok. 30 menit udah ngantuk. Kan suka ngantuk kan, Dok, habis makan. Jadi PR-nya habis makan, akhirnya tidur. Iya, itu. Makanya kebiasaan-kebiasaan itu diperbaiki dulu sehingga obatnya bekerja secara optimal. Namun apabila tidak membaik, berarti ada sesuatu yang lain yang harus dievaluasi lebih lanjut. Jangan sampai nanti tiba-tiba malah ada keganasan yang tidak dideteksi lebih dini gitu ya, Dok. Itu. Nah, ini menarik ya, ketika kita bicara tentang GERD ataupun apapun deh masalah lambung, istilah telat makan itu kan jadi kayak ya ininya ya, kayak masalahnya gitu ya, kayak momok. Sebenarnya kategori telat makan itu gimana sih, Dok? Dalam arti kata berapa jarak waktu kita untuk makan? Terutama porsinya juga nih untuk orang yang memang penderita GERD. Jadi kan lambung kita kan terus bekerja ya gitu ya. Jadi dia memang kalau misalkan kita tidak, ya dia sudah terbiasa, dia akan tetap bekerja. Apabila dalam periode waktu-waktu tertentu kita nggak ada asupan, dia akan tetap bekerja, istilahnya seperti itu. Jadi kalau misalkan nggak istirahat, sehingga kalau misalkan kita makannya
di luar dari jamnya dia akan tetap bekerja tapi tidak ada asupan yang terjadi, akibatnya dia bisa menyebabkan pelukaan di lambungnya gitu. Jadi memang harus teratur di jamnya, makan pagi, makan siang, dan makan malam. Jadi yang paling penting adalah teratur di jam yang sama, makan pagi yang sama, makan malam yang sama gitu. Terus habis itu memang baiknya adalah porsinya juga tidak terlalu banyak, karena kan lambung kita itu kan seperti balon ya. Kalau misalkan terlalu banyak dia ya jadinya makin melar, atau bisa jadi kalau misalkan makan terlalu banyak jadinya tadi bisa gampang terdorong naik ke atas gitu. Jadi memang harus diisi kecil-kecil, tidak boleh terlalu banyak, dan yang paling penting adalah di jamnya yang sama dan teratur. Nah, itu dia, porsinya harus diatur, jaraknya juga diatur ya, jangan sampai harusnya udah ada makanan, dia udah bekerja, kita nggak isi. Akhirnya istilahnya ngamuk lah ya, dia minta gitu. Nah, yang jadi PR adalah apa nih jenis makanannya yang boleh dan enggak. Nanti kita akan tanyakan ya dok, tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehat ini. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih bahas tentang GERD. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-2903-2644 atau DM ke Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Faradi Sadina, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke, tadi kita sudah bahas terputus di makan ya, memang ada jeda-jedanya dengan waktu yang kalau bisa sama ya dok, makan pagi di jam berapa, makan siangnya berapa, makan malamnya berapa gitu ya. Ada cemilan juga mungkin di jam-jam berapa gitu, cemilan sehat tapi ya dok ya. Nah terus porsinya kecil-kecil. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, pilihan makanannya dok. Udah sih makannya jam sama tapi mie instan. Nah, itu makanannya kan itu susah dicerna. Tadi kan penyebab GERD itu adalah masalah di kekuatan ototnya, masalah di relaksasinya, atau masalah di pengosongan lambung yang terhambat, tertunda gitu kan. Nah jadi yang menyebabkan pengosongan lambungnya lama itu ya tadi makanan-makanan instan, susah dicerna, makanan berlemak, bersantan itu lama di lambungnya. Semakin lama di lambungnya ya resiko naik ke atas, apalagi kalau pintunya nggak bagus naik lagi ke atas gitu. Jadi makanlah makanan yang mudah dicerna gitu ya. Jadi ya hindari makanan-makanan yang tadi, yang makanan-makanan yang pengawet, junk food, terus yang berlemak itu tadi juga. Terus juga ya hindari juga lah makanan yang asam, karena kalau misalkan asam, terlalu pedas itu juga dapat menyebabkan iritasi tadi. PR lagi gitu PR lagi naik ke atas lagi. Panas loh, jadinya nggak nyaman. Kan jadinya nggak nyaman gitu ya. Nah ini kalau orang yang punya tadi dispepsia, apalagi GERD gitu, boleh nggak sih makan buah? Kan orang langsung berpikir buah itu isinya kan bisa aja ada asamnya gitu kan. Sebenarnya buah-buah apa yang aman untuk orang-orang? Kalau buah yang relatif ya buahnya hampir semua aman. Yang nggak aman ya yang terlalu asam, yang lemon, citrus itu ya yang nggak boleh tuh. Itu yang asam itu yang nggak boleh. Iya. Gitu ya. Kalau buah yang lain mangga boleh, jika mangga muda gitu jangan ya. Jangan yang asam pokoknya ya. Kalau yang manis ya boleh aja lah. Gitu. Apel gitu oke ya? Boleh, oke kok, boleh. Aman ya? Aman. Saya banyak orang merasa kalau saya punya emas saya jangan makan buah deh. Ya nggak boleh juga, nanti kekurangan buahnya, nutrisinya. Nanti masalah lagi yang lain. Nah itu dia. Jadi sembelit. Malah sembelit, konstipasi, PR ya, atas bawah diobatin. Iya gitu jadinya. Jadi pokoknya makannya boleh dikit-dikit, terus jeda waktunya juga kalau bisa sama, dan pilihan makanan yang penting. Jangan sampai makanan-makanan yang dipilih ya makanan-makanan yang susah dicerna. Jadi pengosongannya lama. Pengosongannya lama jadinya. Tadinya mau ini defisit kalori kok jadi lingkar perutnya nggak kurang-kurang, ya orang nggak dibuang-buang. Nggak gitu. masih numpuk di lambung, makanya kan kerasa penuh ya. Betul, rasa penuh ya, orang masih ada di situ istilahnya. Betul. Nah ini PR nggak sih deh kalau untuk orang-orang yang sifatnya kayak udah lansia, GERD ini akan jadi lebih buruk nggak untuk ya mereka? pastinya kan dia kekuatan ototnya pasti akan berkurang seiring dengannya berjalannya usia. Terus penyerapannya juga akan jadi melambat, apalagi mereka pada kondisi punya komorbid, misalkan diabetes itu ada kondisi namanya gastroparesis, jadi kerusakan saraf yang menyebabkan pergerakan dari lambung ataupun ususnya itu jadi terhambat, jadi makin berat pastinya
gitu. Oke, karena memang fungsinya metabolismenya juga udah makin turun gitu Iya, ya. metabolisme juga makin turun. Tapi bukan berarti juga yang masih muda ngerasa kalau saya kan masih muda gampang sembuhnya, enggak Ya, juga. enggak Karena juga. suatu hari kita juga lansia ya dok Iya, ya. enggak juga. Dan GERD ini akan kita bawa juga sampai nanti gitu. Iya, kalau nggak ya, apalagi terkontrol. sekarang trennya semuanya semakin bergeser, semakin muda betul. itu ya karena kebiasaan makannya semuanya tadi gaya hidupnya nonton sambil makan, ngemil, makanan tinggi kalori, terus habis itu makannya porsi banyak, mukbang itu. Nah, Yes, kan, betul nah gitu kan banget. saya ngeliatin saya yang takut. Kebayang langsung dokter ya. Nah itu dia Iya, dok, dengan gitu. si pola hidup yang demikian rupa, apalagi uh. mungkin nggak ditambah dengan olahraga Iya, juga jadi gitu semakin ya. kayak saya masih muda tidak akan mungkin kena sakit. Yes, Nah, gitu padahal pakai itu udah salah prinsipnya. besar saat Iya, ini ya. gitu. Oke, berarti si penderita GERD nggak cuma masalah makan yang harus dibenerin ya dok ya, masalah tidur juga penting nggak sih, tidur dan olahraganya? Ya Karena itu kan akan pasti. berpengaruh juga Kan- pada kondisi psikis Iya, dia juga pasti ya. kan psikis, stresnya gitu kan itu juga meningkatkan tadi GERD tadi kan tegang ototnya gitu ya pasti olahraga juga olahraga itu ya membantu pertama dia mengurangi berat badan itu kan berhubungan lagi dengan GERD tadi dia nomor satu itu faktor resikonya baik di Indonesia maupun di luar negeri nomor satu tetap obesitas gitu. Jadi memang kalau misalkan kita mau mengobati, bukan mengobati sih, mengontrol kondisi Mengontrol ini, kondisi. benar-benar harus bersinergi dengan semua pola hidup Semuanya. ya. Nggak cuma masalah makan. Iya, betul. Dan ini memang sebaiknya sejak dini sih, dari awal kita udah biasain. Kalau enggak nanti ke depannya jadi tambah parah ya dok ya. Iya, betul. Dan Iya. kalau kita lihat banyak juga memang ini hal-hal semacam ini tuh kurang aware ya. Iya, kurang Nah, aware karena sebenarnya edukasi ini bisa lebih dari anak kecil. karena ya tadi menganggap saya masih muda tidak akan mungkin kena sakit gitu. Yang sakit itu adalah orang tua aja gitu Oke, kan. jadi Makanya sebenarnya sekarang dari kecil tuh udah trennya bisa kita ya makanya obesitas dari anak ya kan. Terus habis itu sekarang diabetes pun semakin usia muda. Nah, itu penyakit-penyakit metabolik trennya jadi bergeser yang dulu harusnya di atas 40 tahun, sekarang makin muda. Yes, jadi makin muda, walaupun masih muda, masih belia, badannya nggak juga prima. Iya, Bisa betul, aja ya, kan Mas. bahaya ya. Itu dia, bisa aja kita memang udah nggak seprima itu, udah rentak badannya, jadi harus benar-benar kita jaga. Oke, dokter terima kasih banyak Ya, loh, hari ini banyak sama-sama. banget info dan juga benar-benar teredukasi dan bisa ngejaga kesehatan lambung kita dengan baik ya. Iya, Tetap jaga oke. kesehatan ya dok Iya, ya, sama-sama. bisa terus mengedukasi kita di Bincang Sehat. Amin. Ya. Oke, pemirsa tips dari dokter kita sudah dicatat semua, semoga berguna untuk Anda untuk bisa menjaga kesehatan keluarga dan orang-orang tersayang. Jangan lupa untuk mengunduh The i+3Y Anda untuk bisa menggenggam inspirasi dimanapun, kapanpun. Saya Setia Dika pamit undur diri, happy weekend!